Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Anissa, NIM 211103010026. Di sini saya akan berdakwah tugas dari dosen pengampu Bapak Hilmi Azizi dengan mata kuliah ilmu dakwah sebagai tugas untuk syarat memenuhi tugas untuk ujian akhir semester. Saya mengambil tema dengan judul menumpuk sifat sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sini dengan mode virtual di channel YouTube saya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dengan keadaan sehat walafiat ya. Tidak lupa juga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Berharap Allah jadikan hari ini yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah. Teman-temanku semuanya yang di mode virtual ini yang dirahmati oleh Allah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang sabar. Apa sih sabar itu? Sabar berasal dari kata bahasa Arab yang berarti as-sabaru, yang berarti tahan. Dari makna tersebut dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap yang tahan lama, tahan banting, dan tak mudah hancur. Dengan kata lain, sabar dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, pengertian sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar adalah kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sesulit apapun itu. Sabar adalah salah satu keutamaan hidup terbaik dalam Islam. Melalui sabar, Muslim percaya bahwa seseorang dapat tumbuh lebih dekat dengan Allah dan dengan demikian mencapai kedamaian sejati. Ditegaskan pula dalam Islam bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar, lebih khususnya lagi dalam musibah dan penderitaan itu akan dipermudahkan oleh Allah. Kita sebagai seorang muslim harusnya memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Ya kan? Salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah yang kita harus tekuni lagi tuh sikap sabar. Karena sabar adalah ciri dari orang yang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dari daya positif yang mendorong jiwa kita untuk menunaikan kewajiban serta mampu untuk menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Kalau kita diuji nih, kita harus bersabar dan itu kebaikan untuk kita sendiri. Ternyata diuji itu ujung-ujungnya baik ya gitu. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang, wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan pula yang Allah sediakan untuk orang yang sabar. Dan akhlak seorang muslim adalah sabar dan tegar saat menghadapi gangguan karena Allah Subhanahu wa taala.
Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai ataupun tegar saat menghadapi hal-hal yang tidak disukai dengan rela dan pasrah. Kalau sudah terjadi berarti ada sesuatu yang Allah inginkan untuk kita atau memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, coba kalian kalau datang tidak disuruh gitu, atau kalian bangun tidur sakit, terus kita nggak ada salah sama orang yang nggak dikenal, terus tiba-tiba difitnah gitu. Kalau gibah, dicaci maki, kita biarin aja udah. Kita digibahin itu biarin aja udah. Yakin bahwa Allah itu sedang memberikan sesuatu dari Dia, baik itu pahalanya Dia yang diberikan kepada kita ataupun dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah. Contohnya nih ya, kayak teman saya nih, dia diberi cobaan oleh Allah, tapi dia selalu sambat, selalu mengeluh, selalu pokok kesannya kayak yang susah banget gitu. Dia itu gimana gitu lah, mengeluh itu tidak boleh dilakukan ya. Kan kita diberi cobaan oleh Allah, jadi kita harus bersabar aja. Coba, kenapa gak boleh ngeluh? Karena itu menurunkan kadar keimanan kita sendiri. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai'im minal khaifi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekuatan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita cuma butuh sabar untuk menghadapi cobaan tersebut, itu udah derajatnya udah ditinggikan oleh Allah. Sabar yang dimaksud dalam hal tersebut itu bertahan pada keimanannya dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan ataupun tidak disukai oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar adalah cahaya. Dalam hal tersebut, Rasulullah menyatakan bahwa kesabaran merupakan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sebuah penerang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Allah dan Rasul-Nya lebih dalam lagi. Sebenarnya kita diberi kemudahan oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah memberikan suatu ujian kepada manusia. Semua manusia itu pasti akan mendapatkan cobaan ataupun ujian. Hanya saja tiap manusia itu ujiannya selalu berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada pula yang biasa aja, sesuai dengan manusia tersebut mampu atau tidak untuk menghadapi ujian tersebut. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan dalam jiwa dan diri kita agar melatih setiap saat dalam pergaulan sehari-hari. Jika kita menjadi orang yang sabar, insya Allah kita akan disukai oleh banyak orang. Ya kan?
Semoga kita semua di sini bisa menumbuhkan sifat sabar pada diri kita sendiri seperti halnya Rasulullah SAW. Amin. Sekian dulu dari pidato saya atau dakwah saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.